Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri din. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan berdiskusi tentang jamak dan qasar untuk memenuhi tugas mata kuliah. Baik, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Muhammad Musyafa dan juga Pak Nahrawi dan juga Bapak Zainal Mutakin. Langsung saja pada inti pembahasan, yaitu materi tentang jamak dan qasar. Adapun pengertian dari jamak dan qasar. Jamak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata jama'a yajma'u jam'an. Adapun qasar itu berasal dari kata qasura yaksuru qasran. Adapun dalam istilah fikih, jamak yaitu berarti menggabungkan dua sholat fardu ke dalam satu waktu pelaksanaan sholat. Sedangkan qasar berarti meringkas sholat fardu yang berjumlah 4 rakaat. Selanjutnya dalil daripada pelaksanaan jamak dan mengqasar sholat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru binas shalah. Yang artinya, apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqasar sholat. Adapun pelaksanaan jamak, Nabiullah Muhammad SAW bersabda, karena Rasulullah SAW, idza tahala qabla an tazigha syamsu akhara dhuhra ila waqtil 'ashri, thumma nazala fajama'a bainahuma fa in zaghat asy-syamsu qabla an yartahila shalat dhuhra thumma rukibat. Rasulullah SAW bersabda, jika berangkat dalam bepergiannya sebelum tergelincirnya matahari, beliau mengakhirkan sholat zuhur ke dalam waktu sholat asar. Kemudian beliau turun dari kendaraan, kemudian beliau menjamak dua sholat tersebut. Apabila sudah tergelincirnya matahari sebelum beliau berangkat, beliau sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian baru naik kendaraan. Muttafaqun alaih. Berikut ini sholat-sholat yang boleh dijamak atau dikumpulkan di dalam satu waktu. Jamak takdim. Yang pertama yaitu sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan di waktu zuhur. Dan yang kedua, sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan di dalam waktu sholat maghrib. Adapun jamak takhir yang diperbolehkan, satu, sholat asar dan sholat zuhur dilaksanakan di waktu asyar. Dan yang kedua, sholat isya dan sholat maghrib dilaksanakan di dalam waktu sholat isya. Berikut ini 3 syarat menjamak sholat takdim. Yang pertama, melaksanakan sholat yang waktu pertama sebelum yang kedua. Yang kedua, berniat menjamak atau menggabungkan dua sholat ketika takbiratul ihram. Yang ketiga, muwalat, berkesinambungan antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Adapun syarat jamak takhir yaitu niat menggabungkan dua sholat di dalam waktu sholat yang pertama. Berikut ini syarat menjamak sholat ketika hujan deras. Yang pertama, dilaksanakan di waktu sholat yang pertama dalam kurung jamak takdim. Yang kedua, dikarenakan hujan yang sangat deras. Yang ketiga, hujan yang turun di waktu sholat pertama hingga selesai mengerjakan sholat. Dan yang terakhir, untuk jamaah masjid yang jauh tempatnya dari masjid tersebut, tempat sholat berjamaah, dan kesulitan untuk pergi ke masjid untuk sholat berjamaah yang disebabkan hujan yang lebat. Berikut ini syarat-syarat mengqasar sholat. Yang pertama, sabar atau bepergian bukan karena untuk maksiat. Yang kedua, jarak yang ditempuh harus sejauh 16 farsah. Yang ketiga, mengerjakan sholat wajib yang berjumlah 4 rakaat. Yang keempat, niat memendekkan atau meringkas sholat ketika takbiratul ihram. Dan yang terakhir, tidak bermakmum kepada orang yang sholat sempurna, dalam kutip orang mukim. Adapun ukuran 1 farsah itu sama dengan 5 km atau 16 farsah. Itu sama dengan 80 km. Adapun juga ada yang menyimpulkan 1 farsah sama dengan 6 km atau 16 farsah itu sama dengan 90 km. Berikut ini sholat yang boleh diqasar, yaitu sholat yang berjumlah 4 rakaat. 1 sholat zuhur, 2 sholat asyar, dan yang terakhir sholat isya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jamak adalah menggabungkan antara dua sholat. Jamak takdim sama dengan mengerjakan sholat di waktu sholat yang pertama. Adapun jamak takhir, yaitu mengerjakan sholat di waktu sholat yang kedua.
Sholat yang boleh dijamak yaitu sholat duhur dan asyar, maghrib dan isya. Adapun orang mukim yang boleh menjamak sholat itu dikarenakan hujan yang sangat deras dengan syarat-syarat tertentu. Adapun qasar atau meringkas sholat itu ialah memendekkan atau meringkas sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Qasar syaratnya itu kan perjalanan atau musafir untuk bermaksiat. Adapun jarak yang harus ditempuh itu minimal 80 km. Sekian materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Musafak. Ada sedikit pertanyaan yang perlu saya ketahui lah, ya kurang paham lah. Kalau misalnya saya melaksanakan sholat jamak, misalnya jamak takdim lah, terus saya lupa membaca niat untuk menjamak di sholat yang pertama. Langsung dijawab aja Pak ya. Adapun mengenai tentang lupa niat sholat, keterangan Imam Nawawi yang mengatakan wa yustaratu niyatul jam'i fil ula 'inda takbiratil ihrami au fi asna'iha wa la tasihhu idza akharaha an salamil ula. Imam Nawawi berkata, disyaratkan niat jamak pada sholat yang pertama, yaitu ketika takbiratul ihram atau di tengah-tengah pelaksanaannya, dan tidak sah sholat tersebut bila niat tersebut dilakukan setelah salam dari sholat yang pertama. Jawabannya yaitu tidak sah karena lupa akan membaca niat. Tadi jamak takdim, begitupun sama jamak Iya. takhir. Kalau misalnya lupa niat di waktu sholat yang pertama, berarti sholat jamaknya tidak sah. Nah, Adapun untuk jamak takhir sesuai keterangan Imam Nawawi pun wa yustaratu niyatu takhiri fi waqtil ula fa in fata waqtuha wa lam yanwil jam'a lam yasihha jam'u takhir. Maka juga tidak sah. ini nih, kalau misalnya saya bepergian, terus saya mampir di suatu tempat, katakanlah batasnya mukim itu kalau nggak salah 4 hari. Terus beberapa hari, 2 hari atau 3 hari saya menetap di daerah tersebut. Apakah saya boleh menjamak sholat atau tidak ya? Untuk seorang musafir yang bepergian tetapi berniat mampir atau menetap di sebuah tempat, gitu kan Pak ya? Yaitu dengan catatan menetapnya itu harus melebihi dari 4 hari. Seperti harinya dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Qala Syafi'i idza nawa al-musafiru al-iqamata arba'ata ayyamin fasu'ida atamma shalah fa innawa aqallu min dzalika qasran. Imam Syafi'i berkata, apabila seorang musafir berniat menetap selama 4 hari atau lebih, maka ia wajib menyempurnakan sholat atau dalam kurung tidak boleh mengkosor. Namun jika niat tersebut kurang dari 4 hari, maka diperbolehkan kosor. Gitu Pak. Oke, saya ada pertanyaan sesuai ini 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah tentang ini, Kang Musyafak. Hukum sholat Jumat bagi musafir. Kemudian yang kedua adalah tentang orang yang mukim atau tidak melakukan safar tapi menjadi makmum bagi seorang musafir. Jadi imamnya musafir, makmumnya ini mukim gitu. Tapi imamnya melaksanakan sholat qashar. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan terakhir yang ketiga, kalau saya niat menjamak takhir, tapi saya melaksanakan sholat di akhir itu ketika sampai kampung halaman saya sholat di masjid tempat saya tinggal gitu. Berarti saya sholat zuhurnya di waktu asar kalau gitu. Itu pertanyaan ketiga, Ya. Kang Musyafak, silakan dijelaskan. Baik, terima kasih Kang Rawi pertanyaannya. Mengenai hukum sholat Jumat bagi orang musafir. Tentu kita mengetahui semua bahwa hukum sholat Jumat itu hukumnya fardu ain bagi kita seorang laki-laki. Namun beda halnya seorang musafir, yaitu seperti halnya dijelaskan oleh beliau Imam Nawawi. Wala tajibu al-jum'atu 'ala al-musafiri bil ijma' li'anna min syurutiha al-iqamah. Wa li'anna nabiyya kana yusafiru fala yusalliha. Imam Nawawi berkata, sholat Jumat tidak wajib bagi musafir
berdasarkan ijma. Karena salah satu syarat dari Jumatan atau sholat Jumat itu mukim atau menetap. Nabiullah Muhammad juga pernah bepergian dan tidak melaksanakan sholat Jumat, namun mengganti dengan sholat duhur. Itu kan untuk pertanyaan yang nomor 1. Adapun pertanyaan yang nomor 2, gimana Kang tadi? Jadi gini, yang kedua itu tentang seorang mukim yang bermakmum kepada orang yang musafir, sedangkan musafir itu kan sholatnya dikosor gitu 2 rakaat. Baik. Seperti halnya dijelaskan oleh Imam Nawawi. Qala Nawawi idza itamal mukim bi musafirin fa qasara wajib 'ala al-mukim al-itmam ba'da salami imamihi wa la yajuzu lahu ayyusallima ma'ah. Bagi orang mukim yang bermakmum kepada orang musafir. Imam Nawawi menjelaskan apabila orang yang menetap bermakmum kepada musafir yang melakukan qasar, maka bagi orang mukim tersebut wajib hukumnya menyempurnakan sholatnya setelah imam salam, dan tidak boleh seorang mukim tersebut besertaan mengikuti salamnya imam. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Gimana kan, bisa diulang pertanyaannya? Jadi tentang saya sholat menjamak takhir nih, tapi saya sholatnya ketika sudah sampai kampung halaman gitu, saya sholat di masjid saya gitu. Baik. Untuk hukum seorang musafir yang ingin menjamak takhir, namun ketika sholat Perjalanannya. zuhur, ya sholat zuhur mau dijamak takhir dengan sholat asar, namun ketika sholat asar beliau sudah sampai di kampung halaman, gitu Pak ya. Ya betul. Seperti halnya keterangan Imam Nawawi, in akhorul musafiru sholatal waqtil awal bini yadil jam'i thumma qadima ila baladihi qabla adaiha lazimahul itmam wa saqatal jam'u li annahu zala udhur safar. Apabila seorang musafir menunda sholat pertama dengan niat menjamak takhir, kemudian ia sampai ke kampung halamannya sebelum melaksanakan sholatnya, maka baginya wajib menyempurnakan sholat, karena udurlah hukum jamak, dikarenakan telah hilang udur safarnya. Gitu kan. Terima kasih banyak. Pertanyaan saya 3 sudah dijawab semua, alhamdulillah. Nah, yang terakhir tadi berarti hukum saya melaksanakan sholat di waktu asar itu saya qadha berarti ya? Iya, wajib menyempurnakan. Oke. Terima kasih banyak Kang Musyafaq atas penjelasannya. Baik, Pak. Apakah cukup? Cukup Kang Musyafaq. Cukup dulu, Pak. Ya. Ya, Ya, Kita upload, alhamdulillah. mudah-mudahan banyak yang lihat, jadi ilmu lah intinya buat mereka yang nonton. Amin, Pak. Ya. Baik, Siap. kita tutup pertemuan kali ini. Alhamdulillah. Semoga menjadi berkah dan manfaat ilmu kita semua. amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga Kang Rawi. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, atubu ilaik.